Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu ayo menjadi penemu. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya ya. Lalu sikap seperti apa yang harus kita miliki agar menjadi seorang penemu? Yuk belajar dari Pak Habibie. Sebelumnya, ada yang tahu tidak siapa itu Bapak Habibie? Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan oleh Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau melanjutkan SMA-nya di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada mata pelajaran IPA dan juga matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman jurusan konstruksi pesawat. Pada tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar diploma di Jerman dengan nilai yang sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar dokter insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Karena prestasi beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia loh. Anak-anak, setelah membaca teks tadi, dapat kita amati bahwa bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baku ya. Lalu bahasa baku itu apa ya? Anak-anak, jadi kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, Habibie dengan berbagai penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Dan bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ya? Yuk kita simak bagian berikut. Nah, bagian berikut berisi tentang proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, proses distribusi itu berlangsung dari pabrik, kemudian barang didistribusikan menggunakan transportasi darat atau udara. Setelah itu
barang akan dikirimkan ke distributor. Dari distributor, barang kemudian didistribusikan ke toko-toko atau supermarket untuk kemudian akan dikonsumsi atau akan dibeli oleh masyarakat. Masyarakat yang membeli biasa kita sebut dengan konsumen. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini banyak sekali hal yang dapat kita simpulkan. Di antaranya adalah bahwa setiap kerja keras pasti membuahkan hasil. Pantang menyerah, teliti, dan ulet adalah kombinasi sempurna untuk menjadi orang yang sukses. Tetap semangat dan juga jangan lupa untuk terus belajar. Anak-anak, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.